Kita awal informasi pertama, pemirsa, 4 orang dalam satu keluarga tewas dalam peristiwa kebakaran di sebuah ruko di Pekanbaru Riau. Polisi masih selidiki penyebab terjadinya musibah kebakaran tersebut. Ya Allah, api semakin membesar, ternyata ada terali di dalamnya, guys. Kebakaran hebat melanda sebuah toko elektronik dan komputer di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru pada Minggu pagi. Kobaran api dan asap hitam pertama kali muncul di lantai 2 ruko. Banyaknya material elektronik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan toko berlantai 2. Pada saat terjadi kebakaran, 4 orang penghuni ruko tidak bisa terselamatkan karena api sudah terlihat membesar dan ruko dalam kondisi terkunci. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat di lantai 2 toko. Sebanyak 5 mobil damkar dari Kota Pekanbaru dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Kebakaran baru bisa dipadamkan sekitar pukul 8 pagi. Ya, tim kami datang dan juga tim damkar juga datang melakukan pemadaman, dan saat ini untuk yang terbakar di dalam, ya, ini toko elektronik terbakar dan juga ada korban jiwa, ada 4, satu keluarga, ibu bapak dan juga putranya sudah terbakar. Saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkara untuk kami lakukan otopsi. Keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok pemuda tawuran dengan anak panah, batu, dan petasan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi telah mengumpulkan bukti video amatir untuk membantu penyelidikan. Warga merekam aksi tawuran 2 kelompok pemuda Kelurahan Layang dan Sapiria di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kelompok saling serang dengan busur anak panah, petasan, dan batu. Mendapat laporan, polisi datang ke lokasi membubarkan aksi tawuran. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tawuran ini. Sejumlah personil polisi disiagakan di lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya tawuran susulan. Berdasarkan video amatir, polisi masih mengidentifikasi pelaku tawuran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbani Ainus melaporkan. Dipicu aksi saling ejek di media sosial, sejumlah anak di bawah umur terlibat tawuran di Medan, Sumatera Utara. Para pelaku juga menggunakan berbagai sajam seperti parang dan bambu runcing. Aksi tawuran ini terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Kota Matsum 3, Kota Medan, Sumatera Utara. Namun mirisnya, para pelaku tawuran merupakan sejumlah anak masih di bawah umur. Layaknya tawuran orang dewasa, mereka melakukan perlawanan hingga pengejaran. Saat tawuran, mereka menggunakan beragam senjata tajam seperti parang dan bambu runcing. Warga pun desakan dengan aksi tawuran para bocah tersebut. Bukan tawuran dipicu aksi saling ejek di media sosial hingga berlanjut dengan tawuran di jalanan. Ketahui para pelaku tawuran ternyata bukanlah warga setempat. Sebelumnya aksi tawuran juga ternyata kerap terjadi di lokasi. Kini polisi terus melakukan penjagaan dan patroli di sejumlah tempat rawan tawuran. Petugas juga mengimbau agar orang tua selalu mengawasi pergaulan dan menjaga anak-anaknya agar terhindar dari perilaku yang dapat membahayakan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, Ainus melaporkan. Aksi kabur dengan berputar-putar mengelilingi kendaraan dilakukan Pak Oga saat dirazia petugas Satpol PP di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pak Oga tersebut bahkan terjatuh dan nyaris tertabrak kendaraan yang akan memutar balik.
seorang paoga langsung kabur saat mengetahui menjadi target razia oleh petugas Satpol PP di putaran Jalan Samanhudi, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Merasa terkepung, ia berusaha mengoceh petugas dan berlari berputar-putar, mengelilingi sejumlah kendaraan yang terjebak macet. Meski sempat terjatuh dan nyaris terlindas kendaraan, namun ia kembali bangkit dan kembali berlari. Aksi tunggang langgang juga terjadi di kawasan Sawah Besar serta Gunung Sahari. Dalam razia ini sejumlah paoga dan juru parkir liar berhasil ditangkap. Razia digelar menyusul banyaknya aksi pemalakan berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang secara paksa dengan jumlah tak wajar. Ini kita lakukan penjagaan atau mobile patrol itu selama 24 jam. Nah, untuk mengantisipasi itu tentunya jukir-jukir ini kita berkoordinasi dengan Sudin Dishub untuk mengatasi apakah mereka itu termasuk salah satu dari binaan penugasan dari atau bukan gitu loh. Nah, namun dalam hal ini kita tetap melakukan patroli. Selain melakukan razia, petugas Satpol PP Jakarta Pusat juga akan melakukan patroli secara rutin guna menciptakan keamanan dan ketertiban umum di Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan terjadi dalam pesawat Lion Air rute Jakarta-Medan. Sesaat hendak lepas landas, seorang penumpang bikin onar berteriak ada bom. Yang merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Tidak nyaman turun. Ini punya kita, soalnya pesawatnya, biar tahu kalian. Sebuah video viral di sosial media saat seorang penumpang mengamuk dan berteriak membawa bom. Bom. Panggil tentaramu semua. Ya. Saya mau kencing. Diduga penumpang ini mengamuk karena delay penerbangan Lion Air dari Jakarta ke Medan. Pesawat Lion Air ini sedang melayani rute penerbangan Jakarta-Medan pada Sabtu 2 Agustus 2025. Kejadian ini pun membuat penumpang panik. Terdengar jelas penumpang tersebut mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan diduga menantang pihak maskapai. Ulah penumpang tersebut kontan memicu kepanikan di dalam pesawat. Banyak penumpang berteriak dan mendesak agar pelaku segera diamankan. Awak pesawat pun berusaha menenangkan penumpang dan mengimbau agar tetap tenang. Petugas akhirnya mengamankan pelaku dan menurunkan seluruh penumpang untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Tentang adanya bom di dalam pesawat itu mungkin bercandaan, tapi itu dapat merugikan ya, karena memang itu sudah menjadi aturan dari maskapai penerbangan gitu, bahwa bercandaan terkait bom ataupun hal-hal yang memang membuat skeptis para penumpang itu dapat merugikan, karena jika hal itu terjadi maka penumpang merasa tidak aman dan tidak nyaman. Hingga kini belum ada konfirmasi dari pihak maskapai maupun kepolisian terkait kejadian tersebut. Sebuah minibus melaju kencang hingga menabrak seorang warga yang sedang duduk di warung di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Akibat insiden tersebut, korban patah tulang. Inilah detik-detik sebuah minibus alami kecelakaan di pemukiman warga di Jalan Utama Sakti, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Minibus dalam keadaan pintu dan kap mesin terbuka melaju tak terkendali hingga menabrak seorang warga yang duduk di warung. Warga sekitar kemudian berupaya mengevakuasi korban yang terjepit kendaraan. Akibat kejadian ini, korban alami patah tulang pinggul dan kaki. Mobil juga menabrak warung dan pintu pagar rumah hingga ringsek. Insiden berawal saat pengemudi sedang memperbaiki mobilnya yang mogok. Namun saat sedang dinyalakan, mobil langsung tancap gas dan tak dapat dikendalikan. Katanya mobilnya. Kenapa gimana? Mogok. Mobilnya mogok? Ya. Terus didorong katanya. Terus setelah didorong masuk gigi. Ya gasnya nggak turun-turun gitu. Akhirnya ya nabrak ada orang gitu. Teknologinya sih ya tiba-tiba itu mobil jalan dengan kencangnya sendiri, ya tiba-tiba langsung nabrak yang ada di depannya gitu Pak.
Itu mobil kondisi normal atau gimana, Pak? Untuk kondisi mobil katanya sih mogok, awal mulanya mogok terus didorong kita masuk gigi, terus salah injak rem atau gas, mungkin panik, ya nyelonong gitu. Nah kebetulan juga posisi tutup mesinnya itu terbuka gitu. Jadi pandangan dia mungkin jangan lihat tiba-tiba langsung nabrak aja, berhenti di tempat yang... Korban kini mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Epilepsi kambuh, pengemudi mobil menabrak pagar rumah dan satu sepeda motor yang ditumpangi 3 pelajar di Serang, Banten. Akibatnya seorang pelajar luka parah. Sebuah kendaraan jenis sedan menabrak sebuah sepeda motor yang ditumpangi 3 orang pelajar hingga menghantam pagar rumah warga di Jalan Raya Panglima Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Kecelakaan ini pun menggemparkan warga sekitar. Diduga pengemudi sedan berinisial ADT mengalami epilepsi sehingga tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, salah seorang pelajar mengalami luka berat di kepala dan dilarikan ke RSUD Provinsi Banten. Sementara 2 pelajar lain mengalami luka ringan. Tiba-tiba di sini benar terjadi laka lantas mobil dan motor, dan ada korban itu yang bawa motor itu cowok 1, cewek 2, anak sekolah. Jadi 3 orang. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Polsek Pabuara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. 3 pekerja proyek tewas terjebak di dalam bak penampungan air di Bangli, Bali. 3 korban tewas. Evakuasi korban terkendala sempitnya pintu bak penampung. Kalau tandunya pakai tandu baru enak. Nikitan bisa nggak? Tim SAR gabungan harus bekerja keras mengeluarkan 4 buruh bangunan yang terjebak dalam bak penampungan air sedalam 2,5 meter. Sempitnya lubang bak penampungan membuat petugas kesulitan mengevakuasi korban. Keempat buruh bangunan itu diketahui terjebak saat akan membuka tiang penyangga bekas galian. Petugas akhirnya berhasil mengeluarkan 1 persatu korban. Mengetahui korban berhasil dievakuasi, keluarga korban pun histeris. Peristiwa yang terjadi di Desa Pengelumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Berawal saat korban masuk ke dalam bak penampungan untuk membongkar tiang penyangga. Namun setelah 1 jam ketiganya tidak kunjung naik ke permukaan. Korban keempat pun menyusul dan ikut terjebak. Beruntung bantuan segera datang. Petugas bergegas membawa keempat korban ke RSUD Bangli. Dari hasil pemeriksaan medis, 3 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 1 korban berhasil diselamatkan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Widadarma, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang anak tenggelam saat membuat video konten di sungai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian akhirnya menemukan jenazah kedua korban pada sore dan malam hari. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Rescue Damkar, BPBD, Relawan, dan TNI Polri berupaya mencari keberadaan 2 anak remaja wanita bernama Gisela dan Rira. Remaja berusia 14 tahun dilaporkan tenggelam di sungai daerah Petuk Ketimpun, Palangkaraya, Sabtu siang saat membuat konten ulang tahun. Tim SAR gabungan dibantu warga setempat akhirnya menemukan jenazah Gisela tak jauh dari titik awal korban tenggelam pada sore hari. Sementara jenazah Lira ditemukan pada malam hari. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Kalau menurut keterangan
pertolongan, Lirah inilah yang sempat mau menolong si Gisel ini. Tetapi kalau badan, ya kalau di dalam ilmu pengetahuan SAR itu sudah menyalahi, tetapi refleks saja dia merasa sebagai seorang teman. Kasus tenggelamnya 2 siswi SMP ini kini tengah ditangani petugas kepolisian dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Satar, Ainus melaporkan.